Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga untuk diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Selain itu, ia memastikan permasalahan tenaga honorer dan ASN P3K akan diselesaikan melalui perubahan PP maupun Perpres. Dari pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K menimbulkan persoalan kompleks. Pasalnya, tidak semua tenaga honorer dapat terakomodasi menjadi P3K yang disebabkan terbatasnya jumlah formasi. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah untuk segera menempatkan tenaga honorer, utamanya yang sudah lama mengabdi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan, proses seleksi P3K mengalami hambatan karena terdapat penambahan data tenaga honorer di pangkalan data daerah. Maka dari itu, pemerintah daerah harus segera mengajukan nama tenaga honorer yang sudah lama mengabdi di pemerintahan untuk diusulkan dalam proses rekrutmen P3K tahap kedua. Yang paling pertama adalah ketika seseorang sudah berbakti mengabdi kepada negara, itu harus diberikan hak yang layak. Kalau dia itu memang baru, dia diberi kesempatan untuk mengulang. Tapi kalau yang tua-tua tidak lulus, menurut saya itu jangan dijadikan patokan. Nggak usah dites itu. Karena mereka sudah 10 tahun, sudah apa segala macam. Dilihat dari masa baktinya. Karena kami juga paham, kadang-kadang kalau kita berbicara guru saja, guru yang sudah mengajar 10 tahun jauh lebih paham mengajar ketimbang yang baru lulus. Lebih lanjut, Dede Yusuf menegaskan, tenaga honorer yang sudah lama mengabdi seharusnya dapat diberikan afirmasi yang dilihat berdasarkan masa bakti dan kontribusinya kepada instansi pemerintahan untuk diprioritaskan dalam pengangkatan P3K. Selain itu, ia memastikan permasalahan tenaga honorer dan ASN P3K akan diselesaikan melalui perubahan PP maupun Perpres. Dari Baik, rekan-rekan media sekalian, pada hari ini pimpinan DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tadi kita sudah mengadakan rapat konsultasi antar pimpinan sehubungan dengan rekonstruksi anggaran dan relokasi anggaran yang selama 2 hari ini sudah dilakukan antara pihak pemerintah dan mitra komisi-komisi di DPR. Nah, untuk itu, untuk kemudian hasilnya akan diterangkan kepada masyarakat, juga kemudian untuk meluruskan persepsi-persepsi yang mungkin perlu diluruskan sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk menjelaskan beberapa poin yang menjadi juga pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR, dan tadi kami sudah sampaikan kepada pihak pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan untuk meluruskan dan menjawab. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Dasko dan pimpinan DPR. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita
munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Keempat, mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026 yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut.